Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Buta Hati Ditipu Nafsu dan Setan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. 50 ya. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahrabu mimma lan fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Keajaiban yang sangat mengherankan atau ajaib terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Oh, jadi ingat syair itu. Buta hati lebih berbahaya. Asal bukan penyanyi. Gaya gagal. Buta hati lebih berbahaya. Buta mata tidak nampak dunia, buta hati tidak nampak kebenaran, buta hati ditipu nafsu dan syaitan. Salah satu ciri buta hati adalah lebih sibuk mencari dan bersandar kepada yang rapuh, lemah, mengabaikan kepada yang benar-benar kita perlukan. Siapa yang menciptakan kita? Bumi, langit berikut isinya milik siapa? Siapa yang menjamin rezeki kita? Kita milik siapa? Siapa yang mengurus diri kita setiap saat? Siapa yang menggenggam apa yang kita inginkan? Siapa yang menguasai apa yang kita takuti? Semuanya milik siapa? Bisakah terjadi tanpa izin Allah? Mungkinkah ada karunia yang datang tanpa izin Allah? Jawab. Mungkinkah ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah? Tuh hadirin. Jadi siapa yang paling penting bagi kita? Hanya Allah. Selain Allah, la haula wala quwwata illa billah. Siapapun tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Nah, selama ini kita lebih sibuk bersandar kepada yang lemah, bersandar kepada yang tidak tahu, bersandar kepada yang tidak punya, sampai ninggalin Allah. Itulah yang bikin kita stres. Kita lebih sibuk dengan ngumpulin uang, padahal nggak bisa dibawa kemana-mana. Ada yang punya tabungan 100 miliar. Di mana tuh mas uangnya? Di bank dong. Pernah lihat? Ya enggak. Pernah megang? Enggak. Pakai? Enggak. Terus gimana dong? Ada catatannya. Hah? Catatan mah gampang. Saya juga bisa bikin. Mau dibikinin? Rezeki mah dibatasi oleh Allah. Walaupun punya perkebunan, kalau Allah bikin sakit diabetes aja, gak bisa makan itu ke perkebunan tebu. Benar? Makanya yang aneh dalam hidup ini, kita ini sangat memerlukan Allah, tidak bisa lepas dari Allah, tapi hari-hari kita tidak ingat Allah, bahkan menjauhi Allah. Itulah yang menakjubkan, yang aneh karena kebodohan. Itu udah gak usah takut hadirin dengan keperluan kita, cita-cita kita, dan semuanya dalam genggaman Allah. Yang takut itu dalam hidup ini jauh dari Allah. Kalau Allah tidak nolong, tidak akan terjadi. Kalau Allah memudahkan, pasti mudah. Makanya aneh sekali, kita tahu segalanya milik Allah, tapi nggak minta ke Allah. Kita tahu yang maha kuasa itu Allah, tapi kita tidak berlindung ke Allah. Nah, makanya hidup mah lempeng weh ya. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Ya udah gitu ya lah. Dan nggak akan ketukar takdir mah. Apa yang untuk saya nggak akan ke saudara, apa yang untuk saudara ada kemungkinan untuk saya gitu. Kalau Allah ngasih, kalau kita baik takdirnya ini, kalau kita tidak baik takdirnya itu, nggak akan ketukar. Tidak mungkin kita berbuat buruk takdirnya baik, enggak.
In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali ke kita, keburukan kembali ke pembuatnya. Jadi kalau kita ingin dapat kebaikan, ya sudah, mikir baik, ngomong baik, berbuat baik. Kalau kita berbuat maksiat, ya nggak usah heran, bakal ketimpa kita musibah buah dari maksiat yang kita lakukan. Makanya udahlah hadirin, hidupmu tidak usah terlalu ambisius terhadap dunia ini. Tidak milik Allah sih dunia mah. Ambisius jadi orang yang disukai Allah aja lah, dan gak akan kemana-mana takdir mah. Oke, para pensiunan, calon, oke, gak usah banyak keinginan ya, dikit lagi, hampir sampai sebentar lagi ya. Mendingan ingin jadi aki-aki soleh, udah cukup. Gimana dong nanti rezeki anak saya, nanti ada rezekinya. Bapak aja belum tentu selamat sisa umur kita ya. Tenang. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Ayat yang mau disampaikan silakan. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi waspada ini, yang matanya melek, hatinya buta, lebih bahaya, benar? Ada penjahat yang matanya nggak lihat mah susah ya. Justru penjahat itu rata-rata matanya melek, hatinya yang buta, benarkah? Pak Polisi, betulkah? Pernah menemukan berapa banyak tunanetra yang berbuat jahat? Susah kan? Nah, mau lari kemana juga, dan susah mau ngejahatinya, betul tidak? Tapi kenapa banyak yang berbuat buruk? Karena hatinya yang buta. Mata melek, hati buta, jadinya dia sibuk dengan keburukan.